Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Cuma di sini tempatnya, barengan sama Irma pemirsa. Kita jumpa lagi ya di PTV Show. Apa kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu, bahagia selalu pastinya. Harapan-harapan yang sejak hari-hari yang kemarin didoakan semoga sudah terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, senang banget kali ini bisa kembali menjumpai di PTV Show. Dan tentunya kali ini temanya masih dengan seputar ide bisnis nih. Karena bicara tentang bisnis kayaknya memang di era sekarang kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang kreatif ya nggak sih? Dengan kemajuan teknologi, peluang usaha menjadi semakin tinggi. Yang paling penting bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Nah kali ini luar biasa sekali. Aku kedatangan ada Almas Syahrul Ghani dan juga Yusuf Averus Sungkar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Almas? Baik. Alhamdulillah ngantuk dikit. Tetep ya emang ya. Ini kalau hari-hari penuh dengan ngantuk, periksa darah deh kamu ya sekarang ya. Nggak, Takut kenapa? Kurang tidur. Oh, kurang tidur. Aduh, kebanyakan mikir ya Mas ya. Kebanyakan aktivitas. Kayak Almas dong, santai. Ya. Harus dibawa santai sambil jaga warung gitu kan, sambil tidur ya kan. Jadinya kamu nggak pernah ngerasa ngantuk. Oke, seneng banget kali ini bisa mampir ya ke studionya Podcast TV Show. Pastinya di sini aku tertarik banget karena kalian sebagai pemuda, apalagi sekarang ya di masa pandemi sekarang ini, dimana kalian baru aja memulai sebuah bisnis gitu kan ceritanya nih di tahun yang lalu gitu. Yang mana kalau misalkan bisnis tuh kalau di awal-awal ya tahu sendiri lah ya, penuh dengan tantangannya gitu dan masih mencari ritmenya nih. Nah sementara kalian di awal bisnis sudah harus dihantam dengan kondisi pandemi. Gimana responnya Yusuf? Saya dulu nih. Iya dong. Tadi namanya udah saya sebutkan kan? Iya betul. Sebenarnya kita nggak awal-awal banget ini kena pandemi kan. Jadi pandemi ini terjadi setelah 1 tahun kita berjalan. Itu jadi ya kita alhamdulillah udah sempet nikmatin sedikit hasilnya. Ada masa jaya-jayanya dulu. Baru habis itu tiba-tiba ya kena musibah. Betul. Tapi ya setelah masa jaya itu kita langsung benar-benar cut transisi, benar-benar kita tutup sampai selama berapa kita hampir 3 bulan. 3 bulan kita tutup karena memang posisinya kan kita di komplek ya kan, dan kita harus menjaga ya lingkungan di sekitar situ kan, dan di lingkungan itu pun juga udah ada peraturannya, ada protokol-protokolnya yang kalau kita narik itu udah nggak mungkin gitu. Jadi makanya kita putuskan kita tutup total. Daripada kamu buka nanti yang datang malah segerombolan warga gitu ya buat demo tutup gitu kan. Malah tutup permanen. Malah tutup permanen ya, benar juga nih. Tapi tadi ya 1 tahun kamu bilang udah sempat ngerasain juga loh sebenarnya sih jaya-jayanya gitu kan. Artinya cepet banget sebenarnya ya perkembangan dari ide usaha kamu ini. Nah, ini tuh usaha pertama kamu atau gimana? Karena kan kalau ngelihat dari yang ada di hadapan kita pemirsa, itu adalah minuman kopi gitu ya. Pengusaha kopi di Indonesia sedang sangat banyak sekali. Bukan sekali, banyaknya. Banyak banget nget gitu ya. Dan pastinya kompetisi untuk meningkatkan brand kamu sendiri juga itu luar biasa gitu. Nah, ini usaha kamu pertama atau udah ide usaha yang kesekian kali? Namanya anak muda zaman sekarang kan. Biasanya usaha banyak banget Mas. Iya benar. Yang keberapa Mas kalau kamu Almas? Kalau saya Transi Kopi ini yang ketiga. Oke. Sebelumnya nanti kita mau dengar soalnya ya jatuh bangunnya membangun bisnis gitu ya, punya ide bisnis. Kalau untuk Yusuf sendiri? Saya baru pertama sih. Ini baru pertama justru. Terus kamu bisa bilang kamu sudah merasakan jaya-jayanya. Enak sekali hidupmu tapi sebelumnya hancur juga. Oke. Transisi jadi sebenarnya kita dulu transisi itu nggak langsung sama Almas. Baik. Jadi saya dulu ada partner juga, dan kebetulan singkat cerita dia harus kerja ke Bandung dan akhirnya kita pisah. Tapi sebelum itu bener-bener yang minusnya itu. Oke. Nah artinya gini,
usaha ide kopi ini kan ya memang karena memang sedang menjamur banyak gitu ya. Apakah kamu juga ide usaha kopi ini karena oh ya ini lagi banyak nih peminatnya, kemudian kamu punya ide ini. Nah, berarti sejak kapan kamu punya ide untuk membuka minuman transisi kopi? Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih tertarik sama apa yang saya passion sih sebenarnya, bukan ke bisnisnya. Beda sama Almas, kalau Almas bisnismen lah. Oh, bisnismen lah. Oke. Berarti kalian sebenarnya kalau udah digabungkan jadinya komplit ya, paket komplit nih ya. Iya, insya Allah. Paket hemat juga kan langsung 2. Oke. Lalu passion kamu membuat minuman atau membuat botol minuman? Oh, bukan. Gimana? Jadi Ceritain dong. dulu emang saya pernah kuliah di Jerman sebelumnya, dan ya itu selama kuliah butuh asupan kafein lah waktu itu. Cuman waktu itu ya masih itu alasan ngopi. Buat nongkrong ya. Cuman waktu itu masih ngopi-ngopi aja, dan ya singkat cerita mulai ke tempat-tempat kopi, ada namanya istilahnya specialty coffee, dan di situ kayak ternyata nih kopi nggak gini-gini aja, nggak yang cuman kopi hitam, nggak cuman, ternyata tuh kompleks lah, banyak yang bisa dieksplor di situ. Nah di situ saya mulai tertarik, dan akhirnya tahun 2018 itu saya balik ke Indonesia. Itu saya ikut pameran kopi di situ di Jakarta Coffee Week namanya. Nah di situ saya sama temen yang saya sebutkan sebelumnya itu, nah kita tertarik nih, kita pengen bikin coffee truck tadinya. Tuh. Cuman ya ternyata Jakarta kan. Mau parkir di mana? Baik, bubar jalan Pak idenya kan. Baik. Tapi itu udah jadi mobil udah jadi, udah ada etalasenya, udah bisa taruh kulkas segala macem. Sampai akhirnya itu kau menyadari itu ternyata tidak bisa terrealisasi dan berjalan lancar itu pas kapan gitu. Telat banget semuanya udah jadi. Ini gimana sih? Dan itu baru jualan sekali. Itu cuma di Ancol. Ya ampun. Baiklah. Itu di Ancol. Kita niat, jadi ceritanya lucu nih. Mama bilang nih, Mama ada temen nih di Ancol. Punya tempat. Boleh nih jualan di sini. Kira-kira yang datang bisa 1.000 orang nih. Happy dong ya. Happy udah kan. Udah nyiapin berapa cup tadi? Lalu? Udah gitu ya udah kita siapin. Kita target mau 700 lah, 700 botol. Tapi sanggupnya cuma 400, dan waktu itu kita belum tes produk, kita nggak tahu basinya itu kapan, dan akhirnya 200 botol jadi yogurt semua tuh. Alias asam, alias basi, tidak bisa dijual, tidak bisa dikonsumsi. Ya, dan kita nggak research pasar. Ternyata saingannya di sana ya itu kopi kopi termosan. Oh iya benar ya. Jadi dari 200 dengan harganya yang lebih murah. Lebih murah pasti. Dari 200 itu kita cuma laku 36. Itu. Selamat ya Yusuf ya. Ini bukannya lucu sih, tapi ini pelajaran buat pemirsa gitu. Jangan diulang yang kayak gini-gini. Boleh kau mungkin bisa dapat input tapi kejauhan target 700 yang dapat 36. Aku mau tahu juga nanti ya responnya nih gimana. Kamu maksudnya menghadapi situasi seperti itu, kamu lagi seneng-senengnya, kamu lagi lagi semangat-semangatnya dan harus tidur gitu kan. Seperti apa kamu bisa bangkit lagi? Pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.